Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi DHE atau pengetahuan mengenai kebersihan gigi dan mulut. Jadi di samping saya sudah ada seorang anak laki-laki namanya Alfian. Kalau di rumah biasa dipanggil apa Alfian? Kakak. Oh, kakak ya. Jadi untuk mengukur kebersihan gigi dan mulut ini kita menggunakan indeks yang disebut dengan OHIS. Jadi bagaimana cara menilai OHIS itu dengan menggunakan disclosing solution. Jadi di sini disclosing solution ini dia berfungsi untuk menunjukkan plak yang masih tertinggal dalam rongga mulut. Jadi cara pengaplikasiannya itu pertama-tama pasien dianjurkan untuk berkumur terlebih dahulu. Setelah itu kita oleskan bahan disclosing solution tersebut menggunakan cotton roll. Kita oleskan pada semua permukaan gigi. Jadi kita oleskan bahan disclosing solution pada semua Jadi bahan yang tertinggal bahan disclosing solution yang tertinggal itu dia menunjukkan berarti masih ada plak yang terdapat di dalam rongga mulut pasien tersebut. Nah, indeks OHIS ini didapatkan dengan menjumlahkan angka debris index dan juga calculus index. Jadi angka OHIS dengan penilaian yang baik apabila nilainya berada di antara 0 sampai 1,2. Angka OHIS dengan penilaian sedang apabila nilainya berada di antara 1,3 sampai 3,0, dan angka OHIS dengan penilaian yang buruk apabila nilainya berada di antara 3,1 sampai 6,0. Jadi Green and Vermeulen di sini dia memiliki 6 permukaan gigi indeks tertentu yang cukup dapat mewakili segmen depan maupun segmen belakang dari seluruh permukaan gigi yang diperiksa dalam rongga mulut. Nah, untuk gigi 16 itu yang dilihat pada permukaan bukalnya, gigi 11 pada permukaan labial, gigi 26 pada permukaan bukal, gigi 36 pada permukaan lingual, gigi 31 pada permukaan labial, dan gigi 46 pada permukaan lingual. Nah, ada beberapa kriteria skor debris, yaitu bernilai 0 jika gigi bersih dari debris atau stain, bernilai 1 jika yang pertama debris menutupi permukaan gigi, jadi tidak lebih dari sepertiga permukaan gigi, atau yang kedua tidak ada debris lunak, tetapi terdapat stain baik pada bagian facial maupun pada bagian lingual. Nah, bernilai 2 jika debris menutupi lebih dari sepertiga tapi kurang dari 2/3 dari luas permukaan gigi. Bernilai 3 jika debris menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi. Jadi cara menghitung skor debris ini yaitu dengan jumlah penilaian debris yang tadi dibagi dengan jumlah segmen gigi yang diperiksa. Nah, adapun untuk kriteria skor kalkulus yaitu bernilai 0 jika tidak ada kalkulus, bernilai 1 jika kalkulus supragingiva menutupi tidak lebih dari sepertiga permukaan vertikal, bernilai 2 jika kalkulus supragingiva menutupi lebih dari sepertiga tetapi kurang dari 2/3 permukaan yang diperiksa, atau ada sedikit kalkulus subgingiva di sekeliling vertikal gigi. Nah, bernilai 3 jika kalkulus supragingiva menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi dan atau ada kalkulus subgingiva yang mengelilingi vertikal gigi. Adapun cara menghitung skor kalkulus indeks yaitu jumlah penilaian kalkulus dibagi dengan jumlah segmen gigi yang diperiksa. Jadi kriteria penilaian debris dan kalkulus ini sama, yaitu mengikuti ketentuan yang dikatakan baik jika skornya 0 sampai 0,6, dikatakan sedang jika skornya 0,7 sampai 1,8, dan dikatakan buruk jika skornya 1,9 sampai 3,0. Lalu yang kedua mengenai cara menyikat gigi. Kakak, kalau kakak sikat gigi pakai apa? Sikat gigi sama apa? Odol itu nama mereknya, kalau nama bahannya itu pasta gigi. Nah, jadi kakak harus cari pasta gigi yang mengandung fluoride. Nanti ada di komposisinya itu pasta gigi, kakak cari yang namanya yang mengandung fluoride. Karena fluor itu dia bisa mencegah lubang, dia bisa mencegah lubang yang terjadi di gigi. Gitu.
Jadi tujuannya di sini kita untuk menyikat gigi itu yang pertama untuk membersihkan plak dan semua sisa makanan yang ada dalam mulut yang melekat pada permukaan gigi. Jadi sikat gigi di sini kita lakukan minimal 2 kali sehari. Kakak berapa kali sikat gigi satu hari? 2 kali. Bentar. Jadi sehingga bagian-bagian gigi itu tersikat dengan bersih, kan Kak? Adapun ada beberapa metode menyikat gigi. Yang pertama itu metode scrub. Jadi metode ini dia dengan menggerakkan sikat secara horizontal. Jadi digerakkan maju dan mundur berulang-ulang. Di sini saya memiliki model dari sikat gigi. Jadi caranya itu dia dengan menggunakan secara horizontal begini, Kakak. Ini secara horizontal dan digerakkan maju mundur secara berulang-ulang. Bisa dibuka, Kakak. Maju mundur secara berulang-ulang. Terus ada metode yang kedua namanya metode roll. Jadi metode roll ini dia gerakannya memutar, mulai dari permukaan gigi belakang, dia gerakannya memutar dari permukaan gigi belakang sampai yang gusi dan seluruh permukaan gigi lainnya. Lalu yang ketiga ada metode bus. Jadi metode bus ini dia meletakkan bulu sikatnya pada area di batas gusi yang di atas dan gigi sambil membentuk sudut 45 derajat. Lalu sikat gigi digetarkan di tempat tanpa mengubah posisi bulu sikatnya. Jadi kesini, Pak. Itu untuk metode bus. Yang keempat itu metode Stillman. Jadi ini dilakukan dengan menekan bulu sikat dari arah gusi ke gigi secara berulang. Jadi agak ditekan terus dari gusi ke gigi secara berulang. Gitu. Lalu adapun metode yang kelima itu metode Furness. Itu dilakukan saat gigi beroklusi. Jadi saat giginya menggigit begini itu disikat. Caranya dilakukan dengan gerakan memutar seperti ini. Jadi kayak sambil menggigit terus dilakukan dengan cara gerakan memutar dan mengenai seluruh permukaan gigi atas, jadi bersamaan terkena yang gigi atas sama yang gigi bawah. Terus yang keenam itu ada metode Charters. Jadi metode ini dilakukan dengan gerakan berputar terlebih dahulu untuk membersihkan daerah mahkota gigi. Setelah itu meletakkan bulu sikat dengan menekan gigi dengan arah bulu sikat menghadap ke permukaan oklusal gigi. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menyikat gigi itu yang pertama waktunya. Jadi kapan saja kita menyikat gigi. Kakak, kalau 2 kali sehari kapan saja kakak sikat gigi? Paginya kapan? Kalau malamnya? Belum tidur. Iya, jadi kalau pagi-pagi itu kakak kita sikat gigi setelah sarapan pagi. Nah, kalau malam hari kita sikat gigi sebelum tidur. Lalu yang kedua, kita sikat gigi dengan cara yang lembut, tidak usah keras-keras caranya kita sikat gigi. Lalu yang ketiga, sikat gigi minimal 2 menit, dan cepat-cepat dan juga lama-lama, minimal 2 menit. Lalu yang keempat itu harus rutin sikat gigi, harus rutin ganti sikat giginya. Apa tandanya kalau sikat giginya kakak sudah tidak bagus, sudah rusak? Ganti tak? Ya, jadi kapan diganti kakak itu kalau bulu sikatnya sudah mekar, sudah begini gitu, sudah ini bulu sikatnya sudah mekar-mekar begini, atau sudah lebih dari 3 bulan. Kalau sudah lebih dari 3 bulan berarti nanti diganti sikat giginya. Lalu adapun edukasi yang dapat diberikan kepada pasien maupun orang tua pasien, mungkin ibu dari kakak bisa bergabung, ibundanya mungkin bisa bergabung, karena edukasi juga ini tidak hanya diberikan kakak sini, karena edukasi ini tidak hanya diberikan kepada pasien, tetapi juga diberikan bisa kepada orang tua maupun keluarga maupun kakak pasien yang setiap hari bersama pasien. Jadi ibu, adik itu harus rutin check-up ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Lalu kita harus ajarkan adik mengenai cara menjaga kebersihan giginya. Jadi kalau bisa awal-awal kita ajarkan dia sikat gigi, kalau memungkinkan kita yang sikatkan giginya supaya adik terbiasa untuk menyikat gigi 2 kali sehari. Lalu kita juga anjurkan untuk jaga kebersihan mulutnya. Jadi tidak boleh makan yang makanan manis, kakak. Kayak apa? Seperti apa makanan manis? Ya, pintar, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kakak dan juga ibunya pasien? Oh, sudah nggak ada ya? Ya, jadi sekian pemaparan materi mengenai kebersihan gigi dan mulut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.